Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini kita akan belajar trigonometri, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa mampu untuk memahami konsep dasar trigonometri. Let's start. Trigonometri berasal dari dua kata, diambil dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti segitiga dan metron yang berarti ukuran. Trigonometri memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam menentukan ketinggian suatu bangunan atau lebar sebuah sungai. Trigonometri juga bermanfaat dalam bidang teknik sipil, astronomi, dan lain-lain. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang ukuran sudut. Ukuran sudut dibagi menjadi dua, yaitu derajat dan radian. 1 derajat diartikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk 1/360 kali putaran penuh, atau bisa juga disebut bahwa satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Dan 1 radian bisa diartikan sebagai besarnya sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Lalu bagaimana cara mengkonversi dari derajat ke radian ataupun radian ke derajat? 1 derajat sama dengan 180 per pi derajat. Sedangkan jika ingin mengkonversi dari derajat ke radian, 1 derajat itu sama dengan 1 derajat dikali pi radian per 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, Pak Zia yang akan menjelaskannya. Terima kasih Mbak Google. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Mbak Google, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonversi dari derajat ke radian dan dari radian ke derajat. Di sini Bapak akan menjelaskan contohnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya 1 derajat itu akan sama dengan 1 derajat dikali V radian per 180 derajat. Nah, ini patokannya ya. Maka kalau ada 15 derajat, itu sama saja kayak 15 derajat dikali V radian per 180 derajat. Maka, nah ini kan 15 dan 180 itu ada di posisi penyebut dan pembilang. Berarti ini bisa kita coret atau kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 15. Sehingga jadi 15 dibagi 15 derajat itu jadi 1 dikali V radian. Nah 180 derajat pun dibagi 15 derajat, maka jadi 12. Maka jawabannya adalah 15 derajat itu sama kayak V radian per 12 ya. Atau bisa kita tulis pi per 12 radian. Oke, selanjutnya di sini ada 30 derajat. Kalau mau kita rubah jadi radian, itu bagaimana caranya? Berarti 30 derajat dikali V radian per 180 derajat. Maka ini bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 30 derajat. Yang ini pun sama, dibagi 30 derajat. Sehingga ini jadi 1 dikali V radian per 6, berarti sama aja kayak V radian per 6, atau bisa kita tulis V per 6 radian. Oke, nah sini kita bisa tulis V per 12 radian dan ini V per 6 radian. Oke, selanjutnya bagaimana cara
merubah kalau dari radian ke derajat ya. Misalkan ini ada V, kita pakai patokannya dulu ya. Tadi bahwa 1 radian itu sama dengan 180 per V derajat. Oke, ini patokannya ya. Maka kalau ada V per 3 itu sama aja kayak V per 3 dikali 180 per V. Nah, maka ini bisa kita coret ya. Sehingga jadi 180 derajat dibagi 3 atau sama dengan 60 derajat. Dan untuk 5V per 6 itu sama aja kayak 5V per 6 dikali 180 per V derajat. Ini V nya kita coret, sehingga ini 180 dan 6 nya kita sama-sama bagi dengan 6 ya. Sehingga jadi 5, ini tinggal 180 dibagi 6 kan berarti 30 per 1 ya, karena V nya kan tadi sudah hilang, per 1 juga karena ini 6 dibagi 6, sehingga jadi 150 derajat. Maka ini bisa kita isi V per 3 itu sama aja kayak 60 derajat, dan 5V per 6 itu sama kayak 150 derajat. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Google. Terima kasih Pak Zia. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan atau rasio sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Trigonometri dibagi menjadi 6, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Adapun perbandingan trigonometri adalah bahwa sinus sama dengan sisi depan per sisi miring, kosinus sama dengan sisi samping per sisi miring, tangen sama dengan sisi depan per sisi samping. Sedangkan kosekan merupakan kebalikan dari sinus atau sama dengan sisi miring per sisi depan, sekan merupakan kebalikan dari kosinus atau sama dengan sisi miring per sisi samping. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen atau sisi samping per sisi depan. Jika ada sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, maka penamaan sisinya itu bisa ditulis sesuai sudut yang di depannya. Misal karena sisi AB berada di depan sudut C, maka penulisannya bisa ditulis sisi C kecil. Begitupun karena sisi AC berada di depan sudut B, maka penulisannya bisa ditulis sisi B kecil. Dan karena sisi BC berada di depan sudut A, maka penulisannya bisa ditulis sisi A kecil. Untuk lebih jelasnya Pak Zia yang akan menjelaskannya. Oke, sebagai contoh misalkan di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi A yaitu 3 dan panjang sisi B yaitu 4 dan panjang sisi C yaitu 5. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya misal kalau kita mau mencari sin sudut A ya, maka besarnya adalah dengan rumus sisi depan. Untuk selanjutnya kita singkat sisi depan ini dengan D saja ya, lalu dibagi sisi miring. Untuk selanjutnya ini kita bisa singkat dengan sebutan Mi saja. Maka dari itu kita bisa lihat ya bahwa sin A itu depan, A nya kan di sini, berarti depannya itu kan ini ya, sisi A ini, berarti panjangnya adalah 3 per sisi miringnya adalah 5. Kalau misalkan kita mau mencari cos A, maka berarti rumusnya adalah sisi samping
Untuk selanjutnya sisi samping ini kita bisa tulis dengan sa per sisi miring ya. Sisi miring ini selanjutnya kita bisa tulis mi. Sisi sampingnya, samping berarti samping dari sudut A ini, berarti kan sampingnya ini ya, si B ini, berarti sisi sampingnya yaitu 4 per sisi miringnya 5. Sedangkan untuk mencari tangan A itu kan sisi depan, kita bisa tulis D per sisi miring, kita bisa tulis mi. Depannya A ya berarti ini ya 3, ini bukan mi tapi sa ya, samping, sisi samping per sa-nya yaitu 4. Selanjutnya kalau kita mau mencari kosekan A, berarti kan sesuai rumus tadi bahwa kosekan A itu kebalikan dari sin, berarti mi per D, miring per depan, miringnya 5, depannya 3 ya. Terus kalau kita mau mencari sekan A, berarti kebalikan dari cos, yaitu mi per sa, maka mi-nya itu adalah 5, sampingnya itu adalah 4. Dan kalau kita mau mencari kotangan A, maka rumusnya adalah kebalikan dari tan, yaitu sa D, sampingnya yaitu 4 dan D-nya yaitu 3. Selanjutnya misalkan di contoh kedua ini ada segitiga, namanya segitiga ABC juga. Lalu di sini sisi AB-nya atau sisi C-nya itu panjangnya adalah 2 satuan. Lalu ada sisi AC atau sisi B misalkan 1 satuan. Misalkan kita kan mencari nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, misalkan kita mau mencari sama seperti tadi ya, sin A. Sin A itu kan rumusnya sisi depan per miring. Kalau A-nya di sini berarti depannya adalah ini. Sedangkan sisi A ini atau sisi BC ini belum diketahui. Maka dari itu kita harus mencari tahu dulu berapakah panjang sisi BC ini. Bagaimana cara menentukannya? Karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa pakai yang namanya dalil Pitagoras. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau misalkan dalil Pitagoras itu sisi miring dipangkatkan 2 itu sama aja kayak sisi alas dipangkatkan 2 ditambah sisi tinggi dipangkatkan 2 nih ya. Nah, cuman yang kita akan tanyakan adalah sisi tinggi ini yang belum kita ketahui, karena miringnya sudah tahu, alasnya sudah tahu. Berarti kalau misalkan nyari tinggi pangkat 2 itu sama aja kayak miring pangkat 2 dikurangi alas pangkat 2. Miringnya kita sudah tahu satuannya adalah 2, berarti dikuadratkan dikurangi alasnya yaitu 1 dikuadratkan, sehingga 2 dikuadratkan menjadi 4 min 1 dikuadratkan jadi 1, sehingga tinggi kuadrat itu sama dengan 3. Tapi yang kita tanyakan adalah tingginya saja. Berarti kan kalau tinggi saja berarti pangkat 2 ini seakan-akan pindah ke ruas kanan, sehingga jadi kebalikannya yaitu akar dari 3. Nah, sehingga panjang A ini, panjang sisi A ini adalah akar 3. Oke, kita bisa tahu ya sekarang depannya yaitu akar 3 per miringnya yaitu 2. Nah, ini jawabannya. Atau bisa kita tulis 1/2 akar 3. Ini untuk
nilai sin A. Bagaimana untuk mencari nilai yang lainnya? Misalkan cos A. Cos A itu kan sama aja kayak samping per miring. Sampingnya yaitu ini ya, 1 per miringnya yaitu 2. Berarti nilai cos A itu adalah 1/2. Lalu bagaimana untuk nilai tangan A? Tangan A itu kan rumusnya desa, depan per samping. Depannya kita sudah tahu tadi akar 3 per sampingnya yaitu 1. Maka nilai tangan A itu adalah akar 3. Nah, berarti nilai untuk kosekan A itu kan kebalikan dari sinus ya. Berarti ya tinggal dibalikin saja, 2 per akar 3. Nah, sampai sini sudah betul. Tapi biasanya bentuk seperti ini kurang lumrah karena belum dirasionalkan. Mengapa belum dirasionalkan? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, sehingga harus kita rasionalkan dulu dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Tujuannya agar supaya penyebutnya tidak ada lagi bentuk akar, sehingga 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Berapa akar 9? 2 akar 3 per akar 9 itu kan 3. Jadi sama aja kayak 2 per 3 akar 3. Lalu bagaimana untuk mencari nilai sekan A? Kebalikan dari cos A ya, yaitu jadi 2 per 1 atau 2. Lalu untuk mencari nilai kotangan A, itu kebalikan dari tan A atau 1 per akar 3. Nah, ini juga sama harus dirasionalkan ya, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, sehingga jadi dikali akar 3 per akar 3. Kalau misalkan bawahnya akar 2 ya kali akar 2 per akar 2. Jadi tujuannya adalah supaya penyebutnya tidak ada lagi yang bentuk akar, sehingga 1 kali akar 3 yaitu akar 3 per akar 3 kali akar 3 tadi kan 3 atau akar 9 ya. Ini bisa kita tulis jadi 1/3 akar 3.